Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada Gimit pagi hari ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya untuk presentasi yang pertama, yakni dari Mas Ibnu Said Alki. Monggo Mas Ibnu bisa on cam dulu ya Mas. Ya, terima kasih. Hahalah. Terima kasih kepada Mbak Kusnul yang telah memberikan waktunya. Sini saya akan menerangkan judul buku yang berarti Habitus Pendidikan Agama dari Guru Agama Islam. Jadi di dalam buku ini tujuan utama yang dibahas adalah untuk memahami perspektif guru agama. Ada kebutuhan untuk penelitian empiris yang tentu saja metode harus ditemukan. Seperti yang diharapkan telah banyak ditunjukkan. Penelitian habitus adalah metode yang sangat cocok untuk mencapai tujuan pada penulis buku ini. Studi yang dimaksud adalah bagian dari proyek integrasi Interregious Bildung atau yang berarti integrasi melalui pendidikan lintas agama di Institut Katekis dan Pendidikan Agama di Universitas Graz yang dipimpin oleh Wolfgang Werer. Pada buku ini merupakan pengantar penelitian penulis saat ini tentang habitus pendidikan agama guru agama Islam. Itu adalah subjek tesis doktoral sebagai pengganda penting konten agama. Guru agama harus menjadi pusat penelitian tersebut. Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu didiskusikan antara lain keyakinan, struktur nilai, dan sikap dasar, bersama dengan tujuan dan sasaran yang menjadi ciri agama guru agama Islam di sekolah umum Austria. Pendidikan agama keagamaan di sekolah merupakan fungsi dari pembelajaran agama, biasanya berpusat di sekitar agamanya sendiri. Yang bagaimanapun juga bisa menjadi beragam, ditafsirkan dan disampaikan tergantung pada agama pribadi guru sikap pendidikan. Oleh karena itu dari sudut pandang penulis menarik untuk meneliti pendekatan agama. Penelitian tentang struktur pemikiran dan perilaku orang Islam yang memungkinkan kita untuk memperoleh elemen kualitatif secara empiris tentang depan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil langkah pertama dalam pendidikan yang dibuktikan secara empiris. Pembelajaran agama yang bersumber dan bermanfaat dalam mengamalkan agama Islam guru. Di atas semua ini penulis menekankan bahwa minatnya pada topik ini adalah tidak secara eksklusif juga berakar pada proyek penelitian tersebut yang telah memberi wawasan bagi penulisan tentang pekerjaan agamanya bersama dengan rekannya Eva Wenig untuk menghadiri dan mendokumentasikan pelajaran yang diajarkan di sekolah terpilih di Syria dan Carinthia. Berdasarkan pengalaman hidup sendiri dan
teoretis yang diperoleh dari proyek ini. Tujuan adalah untuk membuat aspek-aspek yang disebutkan di atas tersedia untuk penyelidikan pendidikan aktif dan terbuka untuk memperkenalkan ke dalam wacana akademis dengan agamis terhadap pendidikan. Kesenjangan saat ini akan setidaknya sebagai studi ini adalah sesuatu termasuk memberikan yang terjadi terbatas dari mana yang lebih luas dapat kita dapat mengembangkan model yang berlaku secara dari sebuah hadis mendirikan pendekatan. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Husnul. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Untuk selanjutnya langsung saja, jika ini ada yang bertanya, dipersilahkan satu penanya lalu nanti didiskusikan dulu ya. Monggo yang ingin bertanya. Izin bertanya Mas Ibnu. Monggo Mbak Janasi. Monggo Mbak, langsung saja. Maaf Mbak, yang lain dulu saja. Bentar. Oh iya. Yang lain ada yang mau bertanya untuk Mas Ibnu? Tidak ada. Nanti bisa didiskusikan biar bersama. Izin bertanya, Mbak. Monggo, Mas Afan. Sebelumnya makasih waktunya. Saya ingin bertanya, apa sih pentingnya jurnal itu jika dikorelasikan dengan pendidikan agama Islam ketika kita mempelajari pendidikan Islam di bangku perkuliahan gitu? Apa ada hubungannya baik apa negatif atau ada manfaat yang baik gitu loh bagi kita? Terima kasih. Gimana teman-teman? Kira-kira yang udah dikirim sama Mas Ibnu itu udah ada yang membaca? Mungkin? Ada yang mau menanggapi? Atau Mas Ibnu sebagai pemateri? Tidak ada Mbak. Cukup. Sebelumnya Mas Ibnu, sebelumnya ya Mas Afan, mohon maaf. Intinya dari pembahasan Mas Ibnu ini apa sih, berisikan tentang apa? Sebelum mengarah ke apa pentingnya atau adakah korelasi ini dengan pendidikan agama? Sebelumnya nih Mas Ibnu, kira-kira apa sih kesimpulan dari artikel yang Mas Ibnu sudah review itu? Sinyale elek. Kesimpulannya Mas Ibnu, kesimpulannya apa? Dari artikel, dari apa yang sudah Anda jelaskan tadi loh. Intinya tuh apa? Isi pokoknya itu apa? Sebelum mengarah ke apa korelasinya dalam pendidikan agama Islam. Kalau menurut saya ya untuk mendirikan pendekatan pendidikan agama terhadap antar pendidikan agama untuk praktik profesional guru dalam agama Islam. Ya e.
Ya, jadi intinya ini tuh kayak strategi gitu, Mas. Iya. Yo. Berarti di situ yang dilatih tentang profesionalisasi gurunya ya Mas Ibnu. Yo, wes ngono wae yo. Yo, wes ngono wae yo. Lanjut. Pripun Mas Afan sebelumnya? Barangkali Mas Afan lebih mau menjelaskan lagi tentang artikel. Belum, sudah dijawab. Lanjut saja Mbak. Oke, dilanjut saja ya. Untuk pemateri yang kedua langsung saja. Ini pemateri dari Mas Afan. Monggo Mas Afan. Iya, sebelumnya terima kasih. Ini suara saya terdengar apa enggak ya Terdengar teman-teman? Mas, sangat jelas. Ya. Bentar ya. Makasih Mas Muhammad. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jadi di sini saya ingin sebagai pemantik diskusi ya teman-teman. Pemantik diskusi tentang jurnal yang saya review kemarin. Sebelumnya ini teman-teman udah pada baca yang aku share di grup belum? Siapa ini yang udah baca? Belum. Udah ada yang baca belum? Sedikit udah. Oh ya. Kalau sedikit saya tanya dulu Mbak Wanita. Inti dari jurnal yang saya sampean baca itu membahas tentang apa? Pada jurnal ini membahas tentang pendidikan agama Islam. Ya, terus Ya. Dan yang sudah diakui oleh komunitas agama Islam Austria. oh ya. Dan komunitas orang Sunni gitu. Terus ada beberapa perdebatan politik juga yang terjadi gitu Kak. Ya. Makasih Mbak Wanita. Makasih Mbak Wanita. Berarti ya mencerminkan mahasiswa UIN suka membaca. Terima kasih Mbak Wanita. Langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Islamic Religion Education in Austria and its challenge for the social integration of Muslim people. Di sini ada yang bisa mengartikan itu apa enggak? Siapa? Ada yang tahu artinya enggak? Tahu. Apa? Coba. Pendidikan Agama Islam di bagi integrasi sosial murid Muslim. Nah, alhamdulillah. Ya, benar sekali. Jadi saya di sini ingin menjelaskan atau review jurnal dari yang penulisnya dari Austria yaitu yang berjudul Pendidikan Agama Islam di Austria dan Tantangannya bagi Integrasi Sosial Murid Muslim. Lanjut Mas Muhammad. Mas Muhammad. Lanjut. Ya, terima kasih. Nah, jadi jurnal ini itu ada 4 poin yang harus kita garis bawahi ya. Ada istilah IRE, IRCA, Sunni, dan pendidikan. Maksudnya apa sih? Jadi di sini itu IRE di sini itu kita namakan dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yang diakui di Austria, yaitu yang disebut dengan IRE. Sedangkan IRCA itu merupakan sebuah komunitas agama Islam yang nguri-uri atau yang
pendidikan agama Islam tersebut yang IRE. Tapi di sini IRCA ini kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan komunitas agama Islamnya atau organisasinya. Sedangkan pendidikan agama Islam itu sebagai objek dari komunitas agama Islam di IRCA atau di Austria. Nah, komunitas agama Islam di sini yang di Austria ini itu didominasi oleh orang-orang Sunni. Jadi orang-orang di dalamnya itu terdiri dari orang Sunni, pengurusnya, pengelolanya, dan lain-lain itu terdiri dari orang Sunni. Apa sih pendidikan di sini? Nah, jadi inti dari jurnal ini itu membahas tentang pendidikan, sistem pendidikan yang ada di Austria. Nah, kita kembali ke awal tentang pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam di Austria ini udah diatur, dipelihara, diawasi. Nah, oleh siapa? Oleh IRCA tadi yang dimaksud dengan komunitas agama Islam. Nah, dan di dalam IRCA tersebut didominasi oleh orang-orang Sunni. Yang menarik di sini yaitu adanya perdebatan politik. Nah, jadi dalam perdebatan politik saat ini, pendidikan agama Islam di Austria itu dihadapkan beberapa faktor. Nah, faktor nanti ini saya akan jelaskan di slide berikutnya ya, teman-teman. Di jurnal ini itu juga menjelaskan bahwasanya terdapat sebuah istilah hukum tidak terdefinisi yang mencoba menggabungkan ikatan antara Austria dan Islam. Jadi di sini itu menjunjung tentang identitas warga Islam di Austria gitu. Pada saat yang sama itu ada sebuah kebijakan dari negara Austria, adanya sebuah undang-undang yang berlaku khusus untuk umat Islam. Apa sih yang udah baca jurnalnya apa tentang undang-undang yang diterbitkan oleh negara Austria? Ada yang tahu nggak apa? Islam 1912. Gimana Mbak Anisai? Hukum Islam tahun 1912. Enggak, maksud saya tentang hukum Islam yang diterbitkan di Austria itu kan ada negara Austria yang menerbitkan sebuah undang-undang yang itu undang-undang tersebut itu dikhususkan untuk umat Islam di Austria. Ada yang tahu apa larangannya di situ di bacaan yang saya share kemarin? Tahu ya. Jadi negara Austria itu menerbitkan sebuah undang-undang yang menjelaskan bahwasannya terdapat sebuah larangan jilbab di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu di sana itu ketika SD itu tidak diperbolehkan memakai jilbab. Kenapa sih hal tersebut terjadi? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga sih. Awalnya tadi kan ada sebuah hukum yang bahwasanya akan menggabungkan ikatan antara Austria dan Islam. Namun kenyataannya di Austria itu ada sebuah undang-undang yang malah melenceng dari Islam. Bahwasanya ada undang-undang yang melarang jilbab di sekolah dasar. Ini kan jika dianalogika ya teman-teman, ini kan nggak masuk akal juga. Tadi ada sebuah hukum yang ingin menggabungkan antara Austria dan Islam agar menjadi satu kesatuan, tapi di sisi lain pemerintah malah melakukan kebijakan yang aneh, yaitu salah satunya tentang larangan jilbab di sekolah dasar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga sih. Awal-awal mau menyatukan, tapi kebijakan yang ada di negara tersebut malah adanya larangan tersebut. Slide berikutnya Mas Samar. Ya, terima kasih. Jadi di sini ya, teman-teman. Kenapa sih Austria dan Muslim itu ada sebuah hukum terdefinisi yang tadi, yang mencoba menggabungkan ikatan antara Austria dan Islam? Jadi di negara Austria itu ada sebuah
prinsip dari negara tersebut untuk menggabungkan identitas Austria dan Muslim itu ada empat teman-teman. Yang pertama yaitu dilatar belakangi karena negara tersebut itu akan menjunjung tradisi lokal. Maksudnya Islam di Austria ini akan dijunjung dengan tradisi lokal karena kebanyakan kan di Austria itu kan banyak warga imigran. Nah, warga imigran itu kan pastinya masih membawa tradisi-tradisi dari negaranya, sehingga negara Austria itu menekankan bahwasanya mereka itu mau mengangkat identitas Austria dan Muslim agar menjadi satu kesatuan. Itu salah satunya dengan tradisi lokal agar masyarakat di situ itu juga dapat berbaur dengan baik. Salah satunya itu mengenai judul tadi tentang integritas sosial murid Muslim. Yang kedua yaitu dilandasi karena negara Austria itu akan didasari dengan nilai-nilai dasar nasional. Jadi warga imigran tersebut itu akan ditanamkan rasa nasionalismenya di Austria. Jadi negara tersebut menekankan sekali tidak hanya di tradisi lokalnya, tapi juga mengangkat baik tentang nilai-nilai dasar nasionalnya. Yang ketiga yaitu tentang kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak ini dijunjung tinggi oleh negara Austria. Yang keempat yaitu tentang integritas sosial. Nah, ini kan tadi juga saya singgung sedikit bahwasanya di masyarakat Austria Muslim di Austria itu kebanyakan berasal dari warga imigran. Nah, warga imigran itu dari mana saja sih? Warga imigrannya ada dari Bosnia, Herzegovina, Albania, Chechnya, Afghanistan, dan yang menjadi poin di sini yang paling penting yaitu imigran yang dari Turki. Karena kultur Turki di Austria ini sangat melekat sekali karena ada sebuah ikatan, karena kebanyakan itu imigrannya itu dari Turki, sehingga sebuah tradisi Turki itu sangat dibawa oleh imigran itu ke negara Austria, sehingga negara Austria pun menerapkan seperti itu, seperti identitas Austria Muslim tadi yang mengangkat tradisi lokal, nilai-nilai dasar nasional dan lain-lain itu tadi. Lanjut Mas, semangat. Yang menarik dari jurnal ini kenapa sih yang menjadi objek ya? Itu di negara Austria. Karena di negara Austria ini terdapat sebuah sejarah. Dari dahulu itu ada sejarahnya. Bahwasannya negara Austria itu merupakan negara yang telah lama menjalin hubungan dengan umat Islam, terutama dari Kesultanan Utsmaniyah hingga runtuhnya monarki Habsburg. Dan pada masa sekarang Austria pun juga masih mempunyai ikatan baik dengan negara-negara Turki, dengan negara-negara Islam, salah satunya ya Turki, Bosnia, Herzegovina dan lain-lain itu. Lanjut Mas Muhammad. Nah, ini tadi tentang IRE itu di pendidikan agama Islam di Austria itu banyak tantangannya atau banyak hadangannya untuk dalam penerapannya. Dihadapkan oleh beberapa faktor variabel, salah satunya yaitu perubahan demografis. Teman-teman maaf, ini tadi itu IRE ini itu mempengaruhi sistem di negara Austria, yaitu salah satunya faktor-faktor variabel. Yang satu yaitu mengenai perubahan demografis, kurikulum dan profesionalisasi guru, pengaruh ideologi asing dan antagonisme lokal terhadap minoritas Muslim. Jadi salah satu contoh faktor kenapa yang berdampak besar dikarenakan oleh IRE tadi kan pendidikan agama Islam di Austria, yaitu salah satu contohnya yaitu adanya berkembang pesatnya populasi Muslim di Austria. Contohnya yaitu misalnya itu pada tahun 1971
populasi Muslim terutama pekerja tamu dari Turki dan Balkan mencapai 0,3% dari total populasi di Austria. Proporsi ini meningkat dalam 30 tahun berikutnya, sebagian karena pengungsi yang datang dari Balkan pada 1990-an menjadi 42%, sehingga di Austria ini sekitar 20% itu didominasi oleh warga imigran, dan warga imigran tersebut warga Muslim. Selanjutnya inti dari jurnal ini itu bahwasanya atau pendidikan agama Islam di Austria itu nyatanya itu sudah berkembang pesat sekitar selama 40 tahun terakhir. Nah, di sini itu jurnal itu menyebutkan bahwasanya ada sebuah istilah lain yang namanya tentang CC, C besar, CC itu apa sih? Jadi CC itu sebuah komunitas agama negara Bosnia dan Turki. Nah, CC tersebut ini tujuannya apa ya? Prinsipnya itu beda dengan negara Austria. CC ini itu itu menolak bahwasanya kayak undang-undang negara Austria itu tidak menyetujui. Komunitas CC ini itu sebagai nggak lawan sih, intinya sebagai lawan politiknya negara-negara Austria. Kan tadi negara Austria kan menerapkan lokal, nilai-nilai dasar nasionalisme, tapi dari CC ini itu tidak setuju, sehingga ada sebuah perdebatan di situ. Yang menarik dari jurnal ini kesimpulannya ya teman-teman. Kesimpulannya dari jurnal ini itu bahwasanya pendidikan agama Islam di Austria itu dalam penerapannya itu banyak tantangan. Salah satunya yaitu tentang tantangannya dengan partai-partai politik di sana. Partai-partai politik di sana itu tidak menerima tentang pendidikan agama Islam di situ. Karena selain pendidikan agama, selain partai politik juga media-media di sana itu juga sebagian itu nggak menerima adanya pendidikan agama Islam di sana. Yang faktor ketiga yaitu adanya masyarakat non Islam yang tidak setuju dengan IRID tersebut. Di jurnal ini juga dijelaskan bahwasanya terdapat sebuah studi. Studi ini dijelaskan oleh Korsit dari 2009, bahwasanya inti dari sini dan juga bisa dikorelasikan dengan pendidikan di Indonesia yaitu adanya sebuah nilai penting, bahwasanya untuk pendidikan kedepannya itu kita harus mengedepankan 3 poin. Yang pertama yaitu tentang interdisipliner, intrareligius, dan intrareligius. Jadi ada 3, interdisipliner yang pertama, yang kedua intrareligius, yang ketiga interreligius. Nah, ketiga poin ini sangat penting dan harus diterapkan di Austria menurut studi yang ada di dalam jurnal ini. Selain itu, kalau dianalogikan, ketiga poin tersebut itu juga bisa diterapkan di Indonesia, karena hal tersebut juga cocok. Kan di Indonesia itu kan negara homogen ya, jadi negara homogen itu negara yang terdiri dari beberapa suku, budaya, agama, sehingga pendidikan di agama Islam, jadi pendidikan yang ada di Indonesia ini sangat cocok sekali jika diterapkan 3 poin tersebut. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat panjang sekali penjelasannya. Dan bagaimana? Apakah cukup jelas teman-teman dengan penjelasan dari Mas Afan? Mantap ya Mas Amar. Bagaimana, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham dengan penjelasan dari Mas Afan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman untuk Mas Afan?
Mbak Sai. Mau bertanya, Mbak. Oh, Mau monggo, bertanya, Mas Mbak. Aziz Brian. Tadi kan apa kan ada tantangannya bagi integrasi sosial murid muslim di sana. Salah satunya kan bisa dikatakan kalau mereka dari negara Australia dan media-medianya kan kurang suka terhadap Islam. Terus di sana itu tadi jalan keluarnya bagaimana Mas mengatasi itu tadi? Dengan 3 tadi ya Mas? 3 tadi apa? Saya lupa tadi. Yang bisa diterapkan di Indonesia tadi loh. Apakah dengan itu? Terima kasih. Iya, ternyata Mas Afan sepertinya gangguan sinyal. Mungkin ada yang mau menanggapi? Mas Samar? Senyum-senyum terus. Yang lain? Jadi Mas, mungkin tepatnya Mas Aziz itu kayak ini ya, lebih ke memastikan tadi dari 3 itu bisa diterapkan di Indonesia gitu ya? Enggak, tadi kan ada apa jenenge 3 media di sana terus negaranya kan kayak kurang suka terhadap IRE itu tadi loh. Terus jalan keluarnya tadi gimana? Oh ini Mas Afan udah gabung. Dilanjut dulu Mbak diskusinya. Saya tak cari tethering dulu. Cari apa? Izin menanggapi? Pak Kusno? Silahkan Mbak Sai. Hihihi. Tadi pertanyaannya Mas Aziz Bisa diulangi? Intinya kayak jalan keluarnya tadi kan ini ya, kayak dari pemerintah sendiri kayak melarang gitu kan, tidak setuju, kurang suka. Terus kok bisa disetujui, tadi jalan keluarnya gimana gitu ah Mas? Yos. Oke. Sebelumnya saya izin masuk. Yang saya baca di literatur kemarin, jurnal yang ada itu di negara Austria, pemerintahannya itu apa ya? Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki yang beragama untuk menyebarkan agamanya. Dengan syarat, komunitas itu sudah memenuhi syarat untuk dianggap resmi di negara Austria tersebut. Jadi, itu mereka lebih condong ke menghargai dan agar hidup sama keragaman agama. Jadinya, itu saling menghargai. Yang menurut saya yang baca loh. Seperti itu. Cukup. Mungkin pertanyaannya bisa diulangi Mbak. Jadi Mas, Soalnya saya tadi Mas Aziz tuh gini, kan tadi katanya Muslim tuh awalnya tuh nggak suka di gimana ya, di negara itu tuh nggak suka gitu loh dengan Muslim, pendidikan Muslim. Terus jalan keluarnya gimana? Kok terus jadi disetujui gitu Mas di situ? Jadi gini Mas. Gimana ya? Perjalanannya itu kan ada sebuah komunitas yang namanya Komunitas Agama Islam tadi yang disebut dengan IRCA. Nah, IRCA tersebut itu semakin berjalannya waktu itu diakui oleh negara tersebut. Sehingga IRCA tersebut itu diakui sehingga IRCA itu dapat berjalan atau dapat
komunitas agama Islam di sini itu bisa menyebarkan tentang pendidikan agama Islam di sana. Jadi di sana itu yang terpenting sama yang dikatakan Mbak Anissa tadi, jika ada sebuah komunitas yang sudah diawasi, secara hukum itu sudah diterima oleh negara tersebut, mereka itu secara leluasa, sehingga ada penerimaan tadi loh, kan ada kesenjangan antara negara dengan negara muslim tadi. Nah, itu adanya sebuah IRCA, komunitas agama Islam, itu menjadi reda, sehingga saling integrasi sosialnya itu saling menghargai, saling toleran, saling satu sama lain, ini nggak ada perdebatan lagi. Namun tadi yang saya jelaskan tadi Mas Anjis, ada sebuah studi bahwasanya meskipun IRCA tadi udah leluasa, udah diakui oleh negara tersebut, itu ada sebuah studi yang menjelaskan bahwasannya pendidikan nggak cuma pendidikan agama Islam ya, jadi semua sistem pendidikan di Austria itu harus mengedepankan 3 unsur tadi tentang interdisipliner, intrareligius, sehingga di pendidikan di sana itu kedepannya harus menekankan 3 poin tersebut. Nah, 3 poin tersebut ini baru ada sebuah studi, belum direalisasikan di sistem pendidikannya Austria. Sudah menjawab apa belum Mas Aziz? Atau bingung atau gimana? Sudah Mas, sudah jelas. Terima kasih. Oke, siap Mas Aziz, sama-sama. Semangat. Semangat, Terima kasih Mas Afan. Kalau saya ingin sedikit bertanya juga Mas Afan. Ya, mana? Halo. Wait. Iya. Gimana Mbak Husnul? Gini Mas, kalau di jurnal artikel aku ya, itu tentang pendidikan agama Islam di Thailand. Kalau Mas tadi kan di Austria ya, kalau aku di Thailand. Nah itu di sana dahulunya juga belum langsung pendidikan agama Islam itu diterima. Jadi ada step-stepnya juga. Nah dari situ juga mereka tuh kayak berinisiatif untuk membangun pendidikan Islam juga. Namun karena ada kebijakan dari pemerintah Thailand itu maaf ya tadi ada gangguan.
Mas Afan masih di sini? Masih dong, semangat. Gimana, Mbak? Tak ulangi ya Mas ya. Ya, nggak apa-apa, monggo. Tadi itu kalau di artikelku, artikel yang tak review itu masalah yang ada pendidikan agama Islam yang ada di Thailand. Kalau dari Mas Afan tadi kan di Austria ya. Nah, kalau di Thailand itu mereka juga tidak langsung menyetujui adanya pendidikan agama Islam, apalagi membangun pendidikan agama Islam di Thailand. Nah, kenapa tidak langsung disetujui? Itu karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Thailand yang kurang gimana ya? Mereka tuh kayak kurang percaya gitu loh. Nanti kalau pendidikan agama Islam dibangun sekolahan berstandarkan Islam di Thailand itu akan membangun negara Thailand itu lebih maju gitu. Nah, itu terus dilakukan negosiasi. Lah, yang pengen tak tanyain ya, mungkin tadi Mas Afan udah menjelaskan atau saya yang kurang paham ya. Nah, apa sih yang bikin di Australia itu tidak suka dengan adanya pendidikan Islam sebelumnya di negara Austria? Kalau di Thailand tadi kan nggak suka tuh karena bukan nggak suka sih, belum menyetujui karena ragu. Nanti kalau misalnya ada pendidikan agama Islam di Thailand, apakah mungkin negara Thailand itu akan berkembang atau berpengaruh baik di negara Thailand? Begitu Mas Afan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi gini ya, Pak, di Austria itu kenapa pemerintahnya nggak setuju? Karena kan awalnya itu kan Muslim di sana itu kan kebanyakan imigran. Nah, imigran tersebut kan didominasi oleh negara Turki yang paling banyak. Selain negara Turki itu masih ada Bosnia, Herzegovina, dan lain-lain, Chechnya dan lain-lain itu. Tapi yang mendominasi di situ di Austria itu yang negara Turkinya. Nah, kenapa negara Austria itu tidak menerima atau kayak menolak awal-awal? Karena di sana Muslim di sana itu sosialnya kurang, Mbak. Dalam artian sosial itu integritas, sesuai judulnya, integritas sosialnya itu kurang. Kenapa? Karena mereka itu rasa toleransinya itu kurang dan masih mengedepankan tradisi yang dari negaranya awal, sehingga tradisi lokal yang di Austria itu kayak nggak dianggap sama mereka, nggak dianggap sih, katanya nggak dianggap, belum diterima sama mereka, sehingga negara Austria tadi melakukan sebuah kebijakan bahwasanya untuk mengangkat identitas Austria dan Muslim agar dapat digabungkan itu harus memenuhi 4 poin tadi, harus dijunjung sesuai tradisi lokal, nilai-nilai dasar nasional, yang dua tadi apa lupa, di PPT ada yang itu, yang terpenting itu negara di sana itu mengangkat tradisi lokalnya. Kenapa mereka mengangkat tradisi lokal? Karena biar warga imigran itu secara tidak langsung kan jika mengangkat budaya lokal di sana kan saling berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, meskipun itu bukan Muslim. Dalam artian antara Muslim dan non-Muslim kan akan campur baur di situ, sehingga mereka akan menjalin sebuah hubungan baik, belum minanasnya itu akan baik, sehingga tradisi lokal dan lain-lain itu dijunjung di situ. Masih kurang apa enggak, Mbak? Baterai saya 10% soalnya. Ya, enggak apa-apa. Ya Mas Afan, terima kasih. Biar dilanjutkan Mbak Sai. Monggo kalau mau ngecas. Izin menambahkan gitu Mas Afan, benar sekali yang diomongkan Mas Afan tentang mengapa agama Islam itu ada perlawanan di Austria ya Mbak ya, khususnya ya. Itu benar yang dikatakan Mas Afan, tapi mungkin yang saya baca lebih spesifik karena di mana kan kebanyakan di negara Eropa maupun negara Barat itu mengenal Islam itu negatif. Jadi negara
Austria itu agak sedikit ragu akan Islam gitu. Muncul hukum Islam 1912 itu, Islam, komunitas-komunitas Islam baru, iya, gimana ya? Baru muncul, kayak baru memperkasainya lebih lanjut gitu. Setelah hukum itu ditetapkan. Cukup. Menambahkan sedikit ya Mbak, di jurnal ini juga dibahas mengenai apa ya, doktrinisasi bahwasanya Muslim di sana itu di Eropa itu kayak pembawa terorisme dan lain-lain kayak gitu, sehingga awal-awal itu nggak diterima. Nah ini yang kesimpulannya di jurnal ini bahwasanya dengan berjalannya waktu pendidikan agama Islam di sana itu juga mempengaruhi kurikulum pendidikan di sana. Bukan hanya pendidikan Islam, tapi sistem pendidikan di negara Austria. Sehingga pendidikan di sana itu berubah dengan adanya populasi 20% warga Muslim dari imigran tadi. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang, soalnya baterai saya kurang 10%. Terima kasih. Terima kasih Mas Afan. Sudah ya, mungkin sudah cukup pembahasan tentang materi dari Mas Afan. Jadi kita langsung lanjutkan saja ke materi selanjutnya dari Mas Muammar Naufal Multazam. Monggo Mas Muammar. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan materi dari jurnal yang berjudul Islamic Religious Education in German Primary School Researching the Response of Parents and Pupils. Jadi ini jika diartikan pendidikan agama Islam di sekolah dasar di Jerman, kemudian meneliti respon dari orang tua dan murid. Kita masuk ke bagian awal ya, abstrak. Jadi artikel ini dibuat berdasarkan kajian, penerimaan, pembentukan, dan transformasi berbasis pendidikan agama Islam yang mengkaji pendidikan agama dan perkembangan anak muslim di sekolah, di masjid, dan di keluarga. Ini dilakukan dari perspektif guru PAI di sekolah umum, anak-anak muslim yang mengikuti pelajaran, dan orang tua mereka. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan utama dari penelitian ini adalah penerimaan. Apa yang diajarkan di kelas oleh guru muslim. Yang kedua, penilaian mereka oleh murid dan orang tua. Yang ketiga adalah evaluasinya. Kemudian pendidikan Islam di Jerman ya. Ini dimulai pada tahun ajaran 2013-14 mengikuti pasal 7 ayat 3 Konstitusi Republik Federal Jerman yang berbunyi, religious instruction shall form part of the regular curriculum in state school with the exception of non-denominational schools, without prejudice to the state right of supervision. Religious instruction shall be given in accordance with the tenets of the religious community concerned. Teachers may not be obliged against their will to give religious instruction. Jerman 14 pelajaran agama harus menjadi bagian dari kurikulum reguler di sekolah negeri, kecuali sekolah non-denominasi. Dengan tidak mengurangi hak pengawasan negara, pengajaran agama diberikan sesuai dengan ajaran umat beragama yang bersangkutan. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk memberikan pelajaran agama. Jerman 1949. Nah, metode penelitian ini didasarkan pada wawancara naratif dengan orang tua dan anak-anak usia 5-10 tahun dan juga guru pendidikan Islam di sekolah dasar di Hesse. Hesse ini provinsi ya kalau di Indonesia, negara bagian di Jerman. Nah, saat meneliti ini dilakukan wawancara sebanyak 21 wawancara dengan 6 guru, 8 orang tua yang terdiri dari 6 ibu dan 2 ayah, serta 7 anak. Nah, wawancara ini dilakukan kepada keluarga-keluarga muslim imigran ya. Kemudian, setelah meninjau data ditemukan 3 komponen penting dalam perkembangan agama di masa kanak-kanak. Yang pertama dari keluarga atau lingkungan. Yang kedua, pendidikan Islam di sekolah, ini termasuk pada peran guru. Yang ketiga, proses pembelajaran agama di masjid. Ini dimaksudkan untuk sosialisasi dengan masyarakat ya.
Kemudian hasil penelitian ini jika dijabarkan dalam bentuk tabel. Ini ada keluarga atau kasus, pengaturan belajar, kemudian metode pembelajaran yang menyenangkan dan pengajaran yang konstruktif di sekolah. Ini harapan orang tua terhadap PAI di sekolah, yang ini peran orang tua. Ini ada banyak keluarga ya, tetapi jika dikelompokkan dibagi menjadi 3 keluarga, 1, 2, 3. Yang keluarga pertama, pengaturan pembelajarannya belajar dulu di sekolah, baru dia di keluarga. Jadi keluarga kurang mengajarkan. Yang keluarga 2 ini keluarga dulu, kemudian masjid sekolah, sedangkan keluarga 3 dimulai dari keluarga dan sekolah. Kemudian metodenya, untuk keluarga 1 membantu menyadari, mewujudkan minat diri sendiri. Yang kedua ini memotivasi untuk lebih semangat dalam mempelajari tentang Islam. Yang ketiga menciptakan pengetahuan dasar tentang Islam. Nah, ini harapan orang tuanya. Yang pertama mengembangkan pengetahuan diri dan penemuan diri. Yang kedua mengembangkan nilai-nilai etika untuk berintegrasi ke dalam sekolah dan masyarakat dan untuk membentuk hubungan dengan komunitas muslim. Yang keluarga 3 membangun sikap atau pikiran terbuka dan memperkuat iman Islam. Kemudian peran orang tua dalam keluarga 1 ini tidak secara eksplisit mendukung. Jadi orang tua mendukung, tetapi mereka kurang menguasai tentang ajaran agama Islam, tentang pendidikannya. Yang keluarga 2 ini jelas mendukung ya. Yang keluarga 3 sebagian mendukung, sebagian ya tidak. Kemudian jika dijabarkan ya hasil penelitiannya, pertama dari keluarga pertama, pendidikan agama Islam diterima sebagai fungsi pengenalan diri dan penemuan diri sebagaimana dijelaskan pada kasus 1. Pengembangan identitas keagamaan dimulai dari pengenalan kepentingan diri sendiri. Pendidikan agama Islam dengan demikian dapat memberikan ruang untuk mengenali kepentingannya sendiri, sehingga berkontribusi pada pembentukan identitas keagamaan bagi anak-anak yang secara simpatik dan didukung oleh orang tua. Kemudian dari keluarga 2 atau kasus kedua, pendidikan agama Islam diterima sebagai tempat pembentukan nilai integrasi sekolah dan ikatan umat Islam sebagaimana ditunjukkan pada kasus 2. Oleh karena itu, identitas keagamaan sebagian besar terbentuk melalui nilai-nilai etika. Partisipasi sosial sebagai seorang muslim terjadi sebagian di sekolah dan sebagian lagi di ummah atau komunitas muslim. Partisipasi sosial ini pada gilirannya memperkuat pembentukan identitas keagamaan, karena pendidikan agama Islam berkontribusi pada pembentukan identitas keagamaan dan jelas berbeda dalam metode dan pendekatannya dari gaya pengajaran tradisional yang ditawarkan di komunitas masjid. Itu diterima dengan baik oleh siswa dan juga orang tua ya. Kemudian dari kasus 3, pendidikan agama Islam dapat diterima sebagai fungsi dari penguasaan pengetahuan agama, pengembangan sikap keagamaan yang terbuka dan keterikatan pada bakti kepada orang tua, seperti yang ditunjukkan oleh kasus 3. Dengan demikian, identitas keagamaan anak dapat berkembang untuk saat ini dengan memperoleh lebih banyak pengetahuan agama yang terjadi di kelas. Untuk memahami ilmu agama dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, perlu dibangun sikap terbuka terhadap sesama. Hal ini juga dilakukan di dalam kelas melalui anak-anak dari latar belakang budaya yang berbeda, jadi mereka berpartisipasi dan bertukar pikiran. Menurut orang tua, pengetahuan agama dan sikap terbuka pada akhirnya memperkuat iman dan dengan demikian identitas keagamaan anak. Karena faktor-faktor penentu ini, pendidikan agama Islam sangat dipuji dan diterima oleh orang tua. Kemudian ringkasannya ya. Ringkasnya, pendidikan agama Islam di sekolah didasarkan pada permainan edukatif dan metode pengajaran yang konstruktif. Pembelajaran yang menyenangkan, membangkitkan minat dan memotivasi anak-anak untuk menemukan lebih banyak tentang Islam, bahkan jika mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang agama. Metode pengajaran konstruktif memberi anak ruang dan waktu untuk menghadapi pengalaman keagamaan dan mengakomodasi mereka dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, dalam hampir semua kasus ya, orang tua menerima dan menyambut baik pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah, bahkan ketika mereka mempertahankan harapan yang berbeda. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Monggo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Nih masih ada di sini semua kan ya? Teman-teman. Masih, Kak. Masih, Mbak. Masih, Mbak. On cam yuk. Ada yang ingin ditanyakan untuk materinya Mas Muammar tentang Islamic Religious Education in German Primary School. Tadi artinya apa Mas Muammar? Pendidikan agama Islam di sekolah dasar di wilayah Jerman. Ini meneliti tentang respon orang tua dan anak-anak dan murid ya terhadap pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi tadi kalau di PPT tuh di pendidikan di Jerman tuh kayak lebih melihat ke itu ya, apa namanya? Responnya, Mbak. Respon dari orang tua dengan apa yang tadi kan ada yang ini ya Mas, apa? Tadi loh yang anak tetap mempertahankan apa tadi? Di PPT Mas, dibuka PPT-nya, minta tolong. Yang kesimpulan. Nah, ringkasnya pendidikan agama Islam di sekolah didasarkan pada permainan edukatif dan metode pengajaran yang konstruktif. Pembelajaran yang menyenangkan, membangkitkan minat dan memotivasi anak-anak untuk menemukan lebih banyak tentang Islam, bahkan jika mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang agama. Gimana teman-teman? Atau ada yang mau menyampaikan kira-kira apa sih intinya dari Mas Muammar tadi? Kan Mas Muammar udah menjelaskan apa intinya. Ada yang mau mengulanginya lagi? Mbak Reni? Cukup, lanjut. Udah paham semua? Sepertinya sudah cukup ini ya, paham ya. Kita lanjut saja. Makasih ya Mas Muammar. Iya, Mbak, monggo. Lanjut saja. Selanjutnya dari Mas Fakihudin Abil Fida Ahmad. Monggo Mas Fakih. Ya, terima kasih kepada Mbak Husnul memberi waktu. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Religious Fundamentalism as a Challenge for Interreligious Education. Dalam jurnal ini berisi tentang bentuk-bentuk agama yang diradikalisasi pada umumnya dan Islamisme, Islam politik pada khususnya. Topik agama di sekolah dibahas secara ekstensif selama beberapa bulan dengan perhatian khusus pada manifestasi fundamentalisme dan kecenderungan radikal. Diskusi ini belum berakhir dan masih berlanjut. Selain itu, sekitar setahun kemudian topik Islam di sekolah dan guru Islam disajikan dengan sangat kritis oleh platform penelitian. Di awal tahun 2020, kembali menunjukkan bahwa agama memecah belah daripada menyatukan siswa di sekolah, dan oleh karena itu agama tidak boleh mendapat tempat di sekolah.
Terlepas dari efek polarisasi yang kuat dari buku-bukunya, ide Wessinger harus ditanggapi dengan serius. Sementara publikasinya terutama mengacu pada Islam, agama-agama lain tidak dikecualikan. Aspek pedagogi agama yang berkontribusi pada deradikalisasi dan pencegahan fundamentalisme, radikalisme agama dan pola komunikasi fundamentalis merupakan tantangan signifikan bagi pendidikan agama. Ini seharusnya menjadi jelas dari pertimbangan sebelumnya dalam jurnal ini. Pendidikan agama saat ini mengandaikan adanya situasi pluralisme pada tataran siswa. Akibatnya tidak siap untuk bereaksi secara memadai terhadap pola komunikasi yang eksplisit. Oleh karena itu, mengambil wawasan yang dirangkum secara singkat di atas dan merenungkan pertanyaan apa artinya bagi pedagogi agama rasa hormat dan apresiasi terlepas dari semua ketertelusuran sikap defensif terhadap pola komunikasi yang tampak asing. Kompetensi pluralitas belajar dalam dan dengan keberagaman berpikir dan bertindak dikotomis adalah gejala fundamentalisme yang paling esensial. Penting untuk menjadikan keragaman dan heterogenitas sebagai bagian dari konten pembelajaran dan dengan demikian menargetkan kompetensi siswa untuk menghadapi pluralitas. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sampun, Mas. Sampun. Good. Tadi judulnya apa, Mas? Judulnya? Religious fundamentalism as a challenge for interreligious education. Artinya? Artinya enggak tahu saya. Pripun, Mas? Isinya isinya kan Mas Fakih tadi menjelaskan tentang apa pokoknya yang paling sering yang sering didengar tuh tentang radikal gitu, Mas. Nah, isinya apa? Tentang apa, Mas? Membicarakan tentang apa? Nggak paham gue. Judulnya, Mas, judulnya. Ya, intinya aspek pedagogi agama yang berkontribusi pada deradikalisasi dan pencegahan fundamentalisme, radikalisme agama dan pola komunikasi. Fundamentalis merupakan tantangan signifikan bagi pendidikan agama. Oke. Tentang radikalisme ya. Biasanya kalau tentang radikalisme tuh banyak kontranya loh, banyak apa ya? Banyak tanggapan-tanggapan. Gimana nih teman-teman? Mungkin teman-teman ada tanggapan? Lanjut. Mas Amar, ada tanggapan nggak? Mbak Konita? Tidak. Mungkin Mas Ibnu. Cukup, Mas, cukup. Mbak Konita, monggo. Cukup, Mbak. Dek Husnul. Cukup. Biasanya kalau tentang radikalisme tuh banyak yang ini yo. Apalagi tadi Mas Fakih tuh ada ya walaupun nggak paham semuanya ya seluruhnya yang dibicarakan sama Mas Fakih. Tapi Mas Fakih tadi tuh paling denger tuh ada gini, agama tidak ada pengaruhnya untuk pendidikan gitu deh kayaknya. Nah, gimana tuh teman-teman? Masa agama kita kan pendidikan agama Islam ya.
Masa tadi ada pernyataan agama Islam tidak ada pengaruhnya untuk pendidikan. Gimana nih tanggapannya? Iku weng, jawab weng. Monggo Mas Yaswin, gimana tanggapannya Mas? Kan pendidikan agama Islam ya kita prodinya. Terus dengar pernyataan dari Mas Fakih, harusnya ada tanggapan-tanggapannya dong. Gimana tanggapannya Mas Yaswin? Bentar, Mbak. Buat Mas Fakih dulu deh yang membawakan materinya. Mas Fakih kan membawakan materinya ya. Ada pernyataan seperti itu. Apa tanggapannya, Mas? Pendidikan agama Islam tidak berpengaruh pada pendidikan di Indonesia. Sinyalnya elek nih. Jadi Mas Ibnu sinyalnya api. Apa kerang? Mas Muammar? Melambaikan tangan tapi tidak ada yang mau menanggapi ini. Tidak. Agama Islam tidak berpengaruh. Mbak Sai? Langsung on cam. Lanjut mohon, Mbak. Izin menanggapi Mbak. Monggo, Mbak Karisma. Bagus, Bu. Nggih. Lanjut. Menurut saya bukan tidak berpengaruh ya. Tapi dapat dilihat saja di Indonesia itu pada dasarnya sekarang lebih mementingkan pengetahuan umum daripada pengetahuan agama. Bukan cuma agama Islam aja, mungkin agama lain juga kurang diperhatikan. Karena di Indonesia pun mereka kayaknya lebih penting lebih penting pengetahuan umum. Misal kita aja pada saat ini mungkin belajar tentang agama. Mereka orang yang belajar tentang pengetahuan umum itu mereka anggapnya kita itu belajar suatu ilmu yang ya memang kita nantinya bermanfaat ya, tapi mungkin menurut mereka ilmu itu udah pasti, tapi mungkin masih dipandang kurang gimana ya, kurang apa sih namanya, Bermanfaat. mungkin kurang, menurut mereka kurang bermanfaat dan sebagainya. Kurang Kita ya karena kita kan jurusannya pendidikan agama Islam. Nah, berarti kita menjurus pada pendidikan agama tersebut. Terus kalau di sekolah umum gitu kan mereka guru aja mungkin kebanyakan yang dipandang dan dilihat itu guru IPA, guru matematika, dan sekarang aja di ujian nasional ya di ujian nasional dan apapun itu ujian itu pasti kayak pengetahuan agama itu malah nggak dicantumkan, jadi pengetahuan yang umum gitu loh yang dicantumkan. Mungkin bukan tidak berpengaruh ya, tapi emang perkembangan zamannya itu seperti ini, jadi mungkin mereka anggapnya emang nggak berpengaruh gitu. Tapi menurut kita itu berpengaruh banget gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Karisma.
Jadi kayaknya di sini yang kurang terima cuma Mbak Karisma ya, yang lainnya no comment. Oke, langsung saja ya, kita lanjutkan pemateri selanjutnya. Terima kasih Mas Fakih. Pemateri selanjutnya dari Mbak Anida. Monggo Mbak Anida. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Moderator. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang saya review yang berjudul Sistem Pendidikan Islam di Kelantan Malaysia atau Pendidikan Tradisional dan Modern. Pendidikan Islam di Malaysia dimulai sebagai lembaga informal pada masa-masa awalnya. Hal ini karena sifat perkembangan pada masa itu, di mana beberapa tempat seperti surau, masjid, dan madrasah menjadi pusat pengajaran aspek-aspek agama. Sistem tersebut berkembang secara bertahap dari informal ke sistem formal yang telah mengubah gaya belajar. Meskipun demikian, sistem informal masih tetap ada hingga saat ini bersama dengan sistem pendidikan formal. Terutama di Kelantan, di mana menjadi jelas bahwa kedua institusi tersebut masih berjalan secara bersamaan. Jadi dalam tulisan ini, penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem pendidikan Islam di Kelantan karena merupakan pengalaman unik bagi negara seperti itu untuk menjaga lembaga tradisional tetap berjalan sampai saat ini. Tulisan ini juga akan membahas perkembangan sistem formal yang dibangun untuk pendidikan agama kepada masyarakat. Sistem pendidikan Islam di Kelantan setidaknya ada dua jenis sistem pendidikan Islam yang berjalan di negara tersebut, yaitu sistem pondok atau tradisional yang sebagian besar merupakan lembaga mandiri, dan sistem formal atau modern yang dibiayai oleh pemerintah federal atau bahkan negara bagian. Keduanya telah menarik banyak siswa untuk melanjutkan studi mereka tentang Islam. Jadi, kesimpulannya yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa lalu seperti di masjid atau di rumah-rumah ustadz atau di pondok dan sekolah memainkan peran yang sangat positif dalam menghasilkan masyarakat Melayu yang sadar akan pengetahuan, khususnya tentang agama dan pemenuhan unsur-unsur modernisasi yang dapat ditampilkan dengan bangga. Dalam konteks sejarah dunia Melayu, banyak intelektual barat mengaitkan bahwa proses modernisasi yang muncul disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul dari kekuasaan Inggris. Hal ini sekaligus menolak argumen bahwa Islam meninggalkan pengaruh positif negatif bagi masyarakat Melayu yang salah. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan Islam telah berkembang sejak datangnya Islam dan berkembang di dunia Melayu setelahnya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nida. Jadi kesimpulannya ini tadi berbicara tentang pendidikan Islam di Kelantan, Malaysia. Ya pendidikannya itu maksudnya kan tadi kalau punya Mas Muammar itu berbicara tentang tanggapan orang tua kalau
Dimas Fakih itu berbicara tentang radikal, kalau di Mbak Nida berbicara tentang ya pendidikan di Kelantan, cuman pembahasannya di sinyalnya. pendidikan di Kelantan tentang yang mengedepankan tentang informasi ya Mbak, apa pripun? Gimana Mbak Nida? Oke, Mbak Nida malah menghilang. Pripun Mbak? Ya sudah. Tadi berbicara tentang pendidikan yang ada di Kelantan. Kita lanjutkan pemateri selanjutnya dari Mbak Naja. Monggo Mbak Naja. Terima kasih Mbak Usnul atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal dengan judul The Teacher Training Program for Islamic Religious Education in the German State of Hesse. Jadi tentang program pelatihan guru untuk pendidikan agama Islam di negara bagian Hesse, Jerman. Pada jurnal ini, penulis memaparkan asal-usul serta bagaimana pelaksanaan pelatihan guru pendidikan agama Islam di Universitas Gießen, tepatnya di negara bagian Hesse, Jerman. Sebelumnya, Muslim di Jerman sendiri telah hadir selama lebih dari setengah abad, dan latar belakang individunya adalah seorang imigran dari berbagai negara. Banyak Muslim yang tinggal, berketurunan, dan meraih gelar di Jerman, sehingga terjadi integrasi budaya dan juga agama. Yang diyakini satu langkah penting, yakni dengan sebuah pendidikan dan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah Jerman. Selain itu, pendidikan agama merupakan satu-satunya oleh konstitusi Jerman, tepatnya dinyatakan dalam pasal 7 ayat 3. Pendidikan di Jerman sendiri merupakan tanggung jawab setiap negara bagian, dan Hesse dianggap sebagai negara federal pertama yang memberikan pendidikan agama Islam sesuai dengan hukum dasar Jerman. Negara bagian Hesse, Jerman telah memulai menerapkan pendidikan agama Islam untuk siswa sekolah dasar. Selain itu, negara ini akan program universitas dan bertanggung jawab mendidik para guru. Dengan latar belakang Muslim di Jerman merupakan imigran, oleh karena itu tradisi Islam diterapkan dalam berbagai macam dan bentuk, sehingga para pendidik
dapat mengenali, menerima, dan menginstruksikan para peserta didik yang beragam tersebut. Di Heses terdapat sebuah kota yang bernama Gießen, yang mana di kota tersebut didirikan sebuah universitas pada tahun 2011, yang mana universitas tersebut adalah salah satu dari sedikit pusat studi Islam di Jerman. Di sini, subjek baru diperkenalkan, yakni teologi Islam, yang mana sebelumnya juga telah ada teologi Katolik dan Protestan. Terdapat beberapa kontribusi Gießen untuk pendidikan agama Islam, yakni salah satunya dapat dilihat pada berbagai proyek penelitian dan publikasi. Salah satunya yakni buku sekolah, berupa buku teks dan latihan untuk siswa kelas dasar. Juga ada buku pedoman pengajaran untuk guru. Selain itu, juga terdapat buku kedua yaitu Hadis Word Islamic Instruction, terbit pada tahun 2011 yang berisi kumpulan hadis dengan total 401 hadis, di mana hadis itu diambil dari Al-Kutub As-Sittah. Tidak diragukan lagi bahwa hadis memiliki peran penting dalam agama Islam. Namun, tidak semua topik hadis itu sesuai untuk disampaikan kepada anak-anak. Karena itu, mengumpulkan hadis yang dapat dipahami dan diamalkan anak-anak itu memerlukan suatu perhatian yang lebih. Jadi, dari sekian inisiatif yang dilakukan oleh Jerman, untuk pendidikan agama Islam ini merupakan langkah mendasar yang dapat membantu dalam pengakuan terhadap umat Islam sebagai bagian dari sentra masyarakat Jerman yang kaya akan budaya dan agamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Naja. Tadi reviewan dari Mbak Naja berbicara tentang hadis ya Mbak? Bicara tentang pendidikan Mas Ibnu tentang asal-usul pendidikan Islam yang ada di asal-usul tepatnya di Islam gitu. Juga ada pelatihan untuk para guru PAI gitu. Oke, asal-usul pendidikan yang ada di Jerman ya Mbak ya. Tadi dimulai dari apa Mbak? Kenapa bisa ada pendidikan di Jerman? Adanya integrasi budaya dan juga agama. Oke. Jadi karena banyaknya imigran yang beragama Islam di Jerman, karena itu terjadilah integrasi budaya dan agama. Oke, ya. Terima kasih Mbak Naja. Kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya dari Mbak Siti Nur Saidah. Monggo Mbak Siti. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pendidikan agama Islam di masyarakat Austria dan guru Muslim menghadapi topik kontemporer kontroversial. Negara bagian Austria memberikan hak dan kesempatan kepada komunitas agama yang diakui secara resmi untuk memberikan pendidikan agama mereka sendiri di sekolah umum bagi anggota komunitas mereka sendiri, sehingga mereka diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dan isinya baik buku pelajaran sekolah maupun bahan ajar. Dengan mempertimbangkan konteks sekolah umum dan konteks sosial yang lebih luas, maka mempekerjakan seorang muslim yang berkualitas sebagai guru. Sebagai imbalannya, negara mengurus pelaksanaan pendidikan agama masing-masing dalam sistem sekolah umum dan membiayai biaya, sehingga ciri
Ciri khusus pendidikan agama dalam konteks sekolah umum sekuler adalah adanya dialog atau berbincang-bincang dengan masyarakat dan politik yang lebih meluas, baik berbicara tentang keyakinan agama, yang dimana memungkinkan seorang muslim dan non-muslim untuk belajar dan membicarakan mengenai keyakinan dan pandangan agama dan budaya yang beragam dari sesama manusia. Meskipun komunitas Islam secara umum sesuai opini dan wacana publik Austria dan juga Eropa tentang Muslim cenderung negatif atau ditandai dengan kontroversi, tetapi dalam masyarakat Austria mampu hidup rukun bersama dalam keberagaman yang menunjukkan bahwa masyarakat terus berkembang dan bernegosiasi dengan baik. Saat agama Islam kontemporer di sekolah-sekolah umum Austria muncul dengan aneksasi Bosnia Herzegovina oleh monarki Austro-Hungaria pada tahun 1908 dan pada tahun 1912 Austria mengakui Islam secara umum sebagai komunitas agama dengan hak yang sama. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, komunitas Muslim di Austria tumbuh dengan dasar hukum Islam. 1912 umat Islam di Austria mulai mengorganisir diri sebagai komunitas agama dan mendirikan komunitas agama Islam di Austria dengan tujuan khusus untuk memberikan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum, dan saat ini komunitas agama Islam di Austria menyediakan lebih dari 70.000 siswa Muslim dengan pendidikan agama Islam di sekolah dasar, menengah, dan atas, dan sebagai hasilnya mempekerjakan sekitar 600 guru Muslim. Salah satu karakteristik dari pendidikan agama Islam di Austria adalah meskipun karakter pendidikan agama yang pada umumnya dinominasi di negara itu, tetapi pendidikan agama masih ditawarkan kepada umat Islam dari semua keyakinan, dan sampai sekarang ini siswa yang menganut keyakinan Muslim memiliki pilihan untuk mengambil mata pelajaran, mengambil bagian kelas pendidikan agama Islam, atau memilih keluar. Situasi seperti ini menjadi tantangan guru Muslim dalam memperkirakan baik dan buruknya, baik dalam dialog antar Muslim, antar keyakinan dan tradisi yang berbeda-beda, dengan menggunakan logika dan keterbukaan melihat dukungan bukti untuk menguatkan argumen, dan ulama mengartikan kata kontroversi sebagai pelatihan dan pengembangan toleransi sosial terhadap pandangan yang bertentangan. Membahas topik dan isu kontroversial akan mendorong kontroversi tersebut. Dalam wawancara 12 guru Muslim, yang wawancara itu berpusat pada kesimpulan bahwa guru menawarkan banyak keterbukaan dan fleksibilitas, guru pendidikan agama Islam adalah komponen yang sangat heterogen, beragama, dan masing-masing memiliki kisah profesionalisasi yang sangat individual. Oleh karena itu, pengalaman kerja, pelatihan, dan pendidikan para peserta sosialisasi atau keagamaan dan latar belakang mereka memiliki relevansi teoritis. Dengan temuan awal ini, para guru terlatih serta staf pengajar tanpa pelatih formal dengan latar belakang berbeda yang berbasis di berbagai bagian Austria diminta untuk menceritakan kisah profesionalisasi mereka dan berbicara tentang menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah umum sekuler. Meskipun kurikulum pendidikan agama Islam di Austria tidak secara eksplisit membahas keragaman dalam hal keselamatan agama lain atau kontroversial umum, guru dengan kurikulum didukung oleh komunitas agama Islam di Austria. Dan menurut kurikulum itu tersebut, salah satu tugas guru adalah menonjolkan isi, menetapkan referensi, topik-topik kontemporer, dan memasukkan dunia kehidupan siswa. Walaupun dengan perspektifnya sendiri, tapi seorang guru harus bisa mengambil sikap saat ada pertentangan antara Muslim dan non-Muslim, baik dalam hal fikih, ibadah, maupun muamalah. Berdasarkan situasi yang diteliti, beberapa guru yang diwawancarai seperti Ella atau Nuh menunjukkan bahwa salah satu tugas guru Muslim adalah menyeimbangkan dan membawa tradisi Muslim sejalan dengan tradisi non-Muslim dan harapan yang dihasilkan. Dari analisis data wawancara adanya masalah dalam hal keragaman agama dan antara Muslim, terutama ketika siswa mengembangkan prasangka dan sikap yang mengecualikan keyakinan dan pandangan dunia lainnya.
Hal ini dapat menyebabkan wacana kontroversial, ketegangan, dan penindasan kebebasan berbicara dan segala jenis keragaman. Dalam pengamatan guru, siswa dapat memperoleh informasi dan instruksi dari sumber online yang meragukan, misalnya dari media sosial atau berbagai platform, atau mengaruhi pandangan dunia siswa, kecenderungan dan keyakinan arah pandang para siswa dan mengutamakan keterbukaan serta toleransi antar agama. Kontribusi terhadap keragaman dan kontroversi selanjutnya tergantung pada pelatihan profesional guru, pengembangan kurikulum dan bahan ajar dan buku teks yang disediakan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mbak Kusnul. Terima kasih Mbak Siti Nur Saidah, Mbak Iit. Jadi kesimpulannya berbicara tentang toleransi dan tidak menghakimi perbedaan keragaman yang ada. Oke. Tadi ada unsur pendidikan agama Islam ya Mbak ya? Iya Mbak. Gimana Mbak? Gimana? Tadi nggak ada itu ya, kayak tadi kan ada di Jerman, di Thailand, itu nggak cuma membahas tentang toleransi gitu ya. Terus? Kesimpulannya ya Mbak. Iya. Kesimpulannya tuh pemerintah Austria memberikan kebebasan beragama bagi semua masyarakat dan pemerintahan, dan Austria juga menjanjikan perlindungan bagi kaum minoritas dan menegaskan hak setiap warga tanpa memandang agama atau asal etnis. Dan itu tadi Mbak, juga berperan dalam mencegah kontroversi antar masyarakat. Jadi Austria itu dalam kebijakan pendidikan itu memberikan kebebasan kepada setiap masyarakatnya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Iit. Ya, Mbak. Untuk pemateri selanjutnya dari Mas Ababil. Terakhir ya. Monggo Mas Ababil. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya tentang jurnal Memikirkan Kembali Islam di Eropa, Pluralitas Agama dari Perspektif Pendidikan Agama Islam. Teologi Islam dan pendidikan agama tentu saja tidak dapat menghindari tugas ini, khususnya dalam masyarakat pluralis agama dan pandangan dunia seperti Eropa. Diperlukan pendekatan pendidikan teologis dan agama yang landasannya pluralitas dan dapat dipahami sebagai pengayaan alami dan perspektif teologis internal yang didasarkan. Memang benar bahwa meningkatnya kolaborasi antar agama dalam beberapa tahun terakhir serta meningkatnya kekerasan bermotif agama oleh pemuda muslim yang radikal. Pertanyaan tentang pendekatan hormat terhadap pluralitas agama dan pandangan dunia juga semakin diperkenalkan oleh umat Islam sendiri, dan posisi klasik dalam teologi Islam yang menghalangi pluralitas dan dikaji ulang. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar bagi teologi Islam dan pendidikan agama dalam konteks Eropa adalah menyediakan kekurangan yang disebutkan, termasuk melalui pengembangan pendekatan baru yang memungkinkan dan mempromosikan pendekatan hormat terhadap keragaman. Di sini, penanaman sikap seperti itu dalam program pendidikan guru dan pendidikan agama bukanlah tugas yang mudah. Proses ini bagaimanapun dipengaruhi oleh banyak faktor yang mengikuti,
bahkan bertentangan dengan kepentingan dan logika. Misalnya, selain ketentuan kelembagaan, berbagai asumsi dan pendekatan epistemologis, teologis, pedagogis, dan terutama antropologis berdasarkan premis yang berbeda masuk ke dalam pendekatan pendidikan teologis dan agama. Pendekatan pluralis untuk pendidikan Islam. Seperti yang sudah dikemukakan di awal tulisan ini, realitas yang kita jalani semakin dicap oleh pandangan dunia dan pluralitas agama. Karena pluralitas ini masih menjadi fenomena pinggiran yang terbatas di beberapa kota besar Eropa beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu telah menjadi kenyataan sehari-hari di Eropa Barat. Kita bertemu dengan budaya dan agama lainnya setiap hari di tempat kerja, sekolah, saat berbelanja, dan lingkungan sekitar. Budaya dan agama yang berbeda terjalin begitu erat, sehingga mereka hanya dapat diabaikan dengan susah payah. Situasi baru ini yang akan semakin mengkristal, mengingat perkembangan saat ini menghadapkan kita pada tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan demikian, selain kompetensi agama, pendekatan terhadap agama lain menjadi kompetensi mendasar untuk hidup di dunia kita. Pendekatan ini menjadi kompetensi mendasar dan bukan hanya karena merupakan syarat untuk hidup berdampingan secara damai, tapi juga syarat untuk sukses di pasar tenaga kerja internasional, di mana kepekaan antar budaya dan antar agama selalu dibutuhkan. Pada titik ini, seruan kepada agama sebagai salah satu pilar dasar masyarakat menawarkan jawaban yang masuk akal atas pertanyaan tentang bentuk koeksistensi yang bermanfaat, yaitu di bidang pendidikan agama dan pedagogi agama yang terkait dengannya. Mengingat keadaan yang berubah, pendekatan baru diperlukan untuk memenuhi keadaan ini dan untuk memungkinkan dialog yang didasarkan pada martabat bersama dan kemauan untuk belajar, yang tidak hanya melayani penanaman nilai tambah. Sekian ringkasan jurnal dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ababil. Jadi, minta tolong Mas Ababil diberikan kesimpulannya aja. Itu apa artikel dari yang di review oleh Mas Ababil itu berbicara tentang apa sih? Membicarakan masalah pluralitas yang ada di Eropa. Oke, pluralitas itu apa, Mas? Ada yang lain yang menjawab apa sih pluralitas? Pluralitas. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Oke. Jadi tadi Mas Ababil membicarakan di mana, Mas? Di negara mana, Mas? Di Eropa. Di Eropa. Berarti enak ya, Mas, nek tinggal di sana? Enaknya gimana? Tadi berbicara dengan pluralitas. Pluralitas tadi apa, Mas? Keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa. Keberagaman. Terus tadi berbicara tentang pluralitas keberagaman yang ada di Eropa. Berarti kan kita bisa menemui banyak sekali keberagaman. Kita berarti kalau keberagaman gitu
dari sistem pendidikannya gimana, Mas? Kalau di Mbak Saidah tadi kan di Austria itu diterapkan gini ya, masyarakat bebas untuk memilih pendidikan apa yang masyarakat pilih gitu ya. Kalau di Eropa Mas kan beragam ya, keberagaman budayanya gitu. Kalau untuk pendidikannya gimana Mas? Apakah diberlakukannya juga bebas, terserah mau memilih apa gitu. Yang lain mungkin ingin berpendapat? Ada yang ingin berpendapat? Mas Salim, Mas Rahmat? Gimana Mbak, pertanyaannya bisa diulang? Kan tadi pluralisme di Eropa, itu keberagaman yang ada di sana ya Mas ya. Nah, bagaimana dengan pendidikannya Mas? Kalau di reviewannya Mbak Ii tadi itu di Austria itu diberlakukannya bebas, masyarakat bebas memilih. Nah, kalau misalnya di Eropa ini Mas Ripun, apakah juga diperlukan seperti itu? Kalau menurut saya itu kayaknya itu ada sistem yang dibebaskan dan ada sistem yang gitu. Kalau menurut saya gitu. Contohnya? Kalau semuanya bebas itu kita berpendidikan itu sesuai yang kita mau, tetapi itu gimana ya? Ya bebas. Kalau soalnya ada peraturannya itu kita harus patuh dan taat pada aturan yang telah dibuat dari pemerintahnya itu. Kalau menurut saya gitu Mbak. Jadi tetap bebas ya, seperti punyanya Mbak Saidah tadi. Iya Mbak. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Izin menanggapi Mbak. Oke. Jadi ya untuk secara umum untuk keagamaan di Eropa itu dalam pendidikan dibebaskan ya. Tetapi secara politik itu dibatasi. Contohnya dalam artikel saya tadi itu di Jerman itu untuk pendidikan agama Islamnya menggandeng organisasi di Turki. Nah, karena kondisi politik di Turki sedang kondisi agresinya itu sedang tidak baik-baik saja, maka beberapa negara Eropa mulai menghentikan perjanjiannya dengan Turki. Salah satunya DITIB itu adalah lembaga yang keagamaan di Turki itu juga dihentikan operasionalnya di Jerman karena dipercayai mereka terlalu dipengaruhi oleh Turki. Jadi intinya untuk umum ya itu masih bebas, tetapi secara politik itu dibatasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amar untuk tanggapannya. Ada lagi mungkin? Oke. Terima kasih Mas Amar untuk tanggapannya. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi, memberikan tanggapan atau feedback? Cukup ya saya rasa. Oke. Karena sudah lelah, mungkin kita akhiri saja diskusi di pagi menjelang siang ini. Semoga adanya diskusi ini ilmu-ilmunya bertambah dan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.